Kita klik yang di bawah MAC address. Jika sudah, kita konekkan. Jika sudah di halaman inbox, kita pencet interface, lalu klik VLAN. Name-nya VLAN 1, VLAN ID-nya 1, interface-nya Ether 2. Play lalu OK. Lanjut, name-nya VLAN 10, VLAN ID-nya 10, interface-nya tetap Ether 2. Lalu di apply OK. Lalu kita klik IP, lalu di DHCP client, klik plus, interface-nya Ether 1, lalu di apply OK. Pastikan langsung bound. Lalu kita masuk di bagian address, klik plus, lalu addressnya dimasukkan, ketik 192.168.10.1/24. Lalu di bagian interface-nya kita pilih VLAN 10, lalu di apply, copy untuk mengisi IP selanjutnya. IP selanjutnya masih sama, cuman bedanya di 20.1/24. Sama di interface-nya itu Ether 3, lalu di apply. IP selanjutnya 192.168.88.254/24. Untuk interface-nya itu ada di VLAN 1, lalu di apply OK. Di bagian DHCP server, kita pilih DHCP setup, lalu DHCP servernya itu Ether 3, lalu di next, sampai muncul. Lalu DHCP setup lagi, DHCP servernya itu VLAN 10, di next sampai selesai. Lalu kita ke bagian DNS, lalu remote-nya di checklist, lalu di apply OK. Lanjut ke bagian firewall, kita pilih NAT plus action-nya kita pencet Masquerade, apply lalu OK. Lalu kita ke bagian new terminal untuk mengetes ping 192.168.88.1. Jika sudah seperti ini, maka berhasil. Selanjutnya di Chrome kita ketik 192.168.88.1. Untuk username-nya kita ketik admin lalu enter. Jangan lupa klik sistem lalu reset configuration. Kita isi VLAN dulu, terus append-nya 2 kali. Lalu checklistnya di port 1 yang atas, yang 2-nya port 1 sama port 3, lalu yang lainnya nggak usah di checklist. Dan di VLAN ID-nya yang atas 1, yang bawah 10. Lalu di apply all dulu. Lanjut kita ke VLAN. Untuk port 1-nya di enable, port 3-nya di enable, dan yang ini diganti only target dan port 3-nya only untarget. Di VLAN ID-nya port 1, port 3, 10. Lalu kita play all. Selanjutnya masuk ke Proxmox, kita ketik 192.168.10.2 Jika sudah masuk ke Proxmox, kita isi root, passwordnya 12345, lalu login. Lalu klik di kanan atas script CT. Hostname-nya kita isi nama kita. Untuk password bebas, ini 12345, yang bawahnya juga dipastikan sama, lalu di next. Lalu di bagian template kita pilih Ubuntu, lalu next. Di bagian di size itu diubah 50, lalu next. Course-nya diubah menjadi 2, lalu next. Di bagian memori kita ubah 4096, yang bawahnya juga sama, lalu next. Di bagian IPv4-nya diisi 192.168.10, habis itu bebas 19/24 wajib. Dan gateway-nya itu 192.168.10.1. Next, di bagian DNS server 8.8.8.8, lalu next. Klik finish, terus sampai muncul paling bawah task OK. Selanjutnya di Proxmox kita masukin root, passwordnya yang kita buat tadi 12345, lalu enter. Lanjut ketik apt update lalu enter.
Lanjut, apt install spasi apache 2 spasi min y. Lanjut, apt install spasi mysql min server spasi min y. Lanjut, apt spasi install spasi phpMyAdmin spasi min y. Lanjut, klik apache 2 menggunakan spasi lalu enter. Klik yes, lalu enter. Masukkan password yang kita buat di awal. Masukkan password 2 kali, lalu oke, enter. Lanjut, ketik mysql, lalu enter. Ketik create, spasi user, spasi petik username kita, kutip lagi, domain, kutip localhost, kutip spasi identified, spasi by, spasi petik password 12345, petik titik koma, lalu enter. Lanjut, ketik grant spasi all spasi privileges spasi on spasi bintang titik bintang to spasi kutip username kita, kutip domain, kutip localhost, kutip titik koma, lalu enter. Lalu exit, enter. Jika sudah, masuk ke Chrome, ketik 192.168.19/phpMyAdmin, lalu enter. Jika sudah seperti ini, masukkan username yang kita buat sama passwordnya. Username-nya Saskia, passwordnya 12345, lalu enter. Selesai deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.